Halo, selamat datang kembali di iCek Live. Saya Indra. Udah lama nggak upload ya, karena nih ada sneak peek sedikit, kita lagi ngerjain sesuatu. Ya nanti tungguin aja lah. Jadi kita baru bikin video. Sebenarnya harusnya dari kemarin, sesuai yang kita udah obrolin kemarin, kalau minggu-minggu ini tuh minggu-minggu rilisnya Final Cut Pro. Akhirnya keluar juga untuk iPadOS version yang sebelumnya. Software ini adalah editing software profesional yang tadinya cuma bisa kita install, kita running di macOS atau device-device seperti iMac, Mac Pro, MacBook, ya ada lah gitu ya. Dan akhirnya sekarang sudah masuk iPad. Akhirnya jelas juga kenapa Apple memisahkan OS iPad tadinya iOS menjadi iPadOS. Today is the day, kita akan mencoba Final Cut Pro di iPad dan kita akan ngelihat apakah worth it menjadikan Final Cut Pro satu-satunya aplikasi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin memilih iPad sebagai mesin editingnya ketimbang memiliki sebuah MacBook. So, ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. Ya, mungkin sebagian dari kalian udah banyak yang tahu kalau gua selama ini sering banget ngedit selain di iPhone gua, di iPad gua. iPad gua ini keluaran tahun 2020, iPad Pro chipset M1 ya. Jadi ini adalah iPad Pro pertama yang mengimplementasi chipset Apple Silicon pertamanya. Dan untuk softwarenya ini sendiri, compatibility Final Cut Pro dia hanya untuk chipset M series ya. Jadi tidak terfokus ke iPad Pro. Jadi iPad Air yang generasi 5 yang pakai chipset M1 juga bisa pakai software ini. Untuk teman-teman pengguna iPad mini, maaf banget nih ya kan, iPad mini yang generasi terakhir seri ke-6 dia karena masih belum pakai chipset M series. Hopefully di next generationnya semoga juga masuklah chipset M seriesnya Apple ke generasi terbaru iPad mini. Teman-teman bisa langsung cek di App Store-nya ya. Ini udah muncul nih paling atas, Logic Pro for iPad sama Final Cut Pro for iPad. Ini adalah dua software andalan Apple yang sampai saat ini dieksklusifkan khusus untuk device Apple aja. Jadi ya ini software buatan si Apple. Dan di video kali ini kita akan spesifik bahas untuk Final Cut Pro-nya aja. Dan gua posisinya udah download di sini. Kalian bisa lihat ya sendiri, untuk yang belum download lihat-lihat aja dulu di App Store-nya masing-masing. Dan kalau kita masuk ke Final Cut Pro-nya, di sini ada tampilan kayak ya highlight application-nya gitu, teaser-teaser gitu. Dan akhirnya terjawab juga nih, ternyata ini nggak sekali bayar tapi berlangganan atau subscription tipenya gitu ya. Untuk satu bulannya ini 79.000, jadi per bulan ya bayarnya. Atau kalian bisa beli yang per tahun di 790.000, 800.000 setahun. Sebenarnya gua sangat menyayangkan kenapa subscription atau berlangganan kayak gini ya. Karena gue lebih berharap ya sekali bayar aja 1 juta 2 juta gitu, tapi putus sudah ya. Tapi ya sudahlah, at least kalian bisa coba dulu nih sebulan 79.000 gitu ya. Dan Apple juga ada program free 1 bulan. Jadi untuk ngetes dulu sebulan free, nanti ditagihnya di bulan berikutnya, kayaknya sih begitu. Gue coba yang 1 bulan dulu aja buat ngebuktiin apakah bener tagihannya di next month. Oh ya bener ya, di sini 1 bulan free trial, nanti starting billingnya itu di 30 Juni ya. Sekarang masih bulan Mei, 30 Mei ya benar. Jadi gue coba dulu aja yang 1 bulan. Kita beli dulu di sini. Oke, done. Nih, you all set ya. Your purchase was successful. Di sini Apple offering start editing with a demo project. Jadi kayak proyekan template dari dianya, mungkin buat kita otak-atik juga. 400 MB nih, biar kita download dulu aja. Oke, sekarang kita udah masuk ke tampilan projectnya nih. Nah, ini yang udah kita download tadi, 385 MB. Sebelum itu, kalau misalnya kalian pengen start new project, yang di pojok kiri bawah sini nih, plus new project, kita bisa namain projectnya mau apa. Misalnya jalan-jalan bersama keluarga segala macam. Formatnya kita bisa set automatic atau custom. Kalau misalnya custom, di sini nge-breakdown untuk resolutionnya 4K 1080 720, atau bisa custom juga di sini kita tentuin sendiri untuk resolusinya. Dan ada orientationnya juga, landscape atau portrait. Jadi ya kalian bisa bikin video reels, bikin video TikTok mungkin dengan Final Cut Pro gitu ya. Dan di bagian bawahnya sini ada color space-nya, apakah format HDR atau SDR. Di sini menggunakan Rec 709. Lalu ada frame rate-nya juga di sini berbagai macam ya. 24 fps juga ada di sini, lengkap banget. Atau kalian bisa pilih yang 60 fps bla bla bla. Dan ya, cuman di sini gue pengen lihat dulu nih template dari si Apple-nya tuh kayak gimana. Lalu ngopi dulu lah. Rasa kuda. Oke, kita langsung tap yang edit. Udah jadi nih. Kalau Edan. Nih gue kayak tinggal pinch 2 jari aja nih di bagian track. Asepnya bang. Ini kalau gue scrap
kursornya, halah kursornya ini loh, audionya jalan dan ini ringan banget. Padahal ini baru yang M1 loh iPadnya, gimana yang M2 kita kemarin ya. Oh gokil. Coba ya kita tonton full dulu, sekalian kita ntar lihat elemen-elemen yang dia pakai apa aja. Play. Ini bisa kita kecilin ya. Oh gedein, kecilin, sini bisa. Bruce Lee. Kayak kamera iPhone ini. Oke, speed ramping. Wih. Speed ramp, hyperlapse. Nice. Di sini kalau kita lihat ya, ada banyak yang dia mainin khususnya untuk di voice overnya. Kita lihat dulu voice overnya. Gimana sih? Jujur nih gue masih pertama kali ya. Jadi mungkin di video kali ini kita cuma tour aja nih. Kita tour aja ngelihat apa sih di dalam Final Cut Pro yang iPad version ini. Tapi overall dari user interface-nya mirip-mirip dengan yang di macOS di bagian sini, cuman beda di bagian bawah sini ada inspect, volume, animate nih beda nih. Dan di timeline-nya juga sama. Ini tadi ya gue juga baru tahu nih bisa di adjust mau sebesar apa, di bagian sininya juga project medianya. Dan ini kalau kita tap dia nge-previewnya di sebelah kirinya ini. Kita mau pilih nih scene yang bagian apa. Sini, terus kalau udah tinggal di drag aja gitu. Dan di bagian sini atas adalah di sini ada pilihan template untuk effect ya, untuk color, lalu untuk blur juga ada, grading juga di sini ya bener, color grading preset bla 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 bla. Dan kalian bisa masukin LUT sendiri ya. Jadi kalau kalian download LUT atau kalian punya LUT sendiri untuk setup color di video kalian bisa masukin ke sini. Ada audio juga, preset echo bla bla bla, banyak banget. Terus ada transisinya juga di sini. Cuman ini standar ya, standar kalau bawaan tuh ya B aja gitu. Kalian harus download lagi nanti presetnya, transisi atau efek-efek favorit kalian. Lalu ada title untuk judul, terus juga ada background di sini. Ini still image ya harusnya ya, betul still image. Ini kebanyakan masih harus kita downloadin karena ini masih baru ya appnya. Lalu di bagian sini ada objek kayak shape gitu, logo-logo, dan ini transparent ya, bisa kita langsung drag aja harusnya. Yang love di sini, jangan. Tadi yang suami istri mana? Nah ini dia nih. Iya gede juga ya kan. Oke. Langsung gua ke atasin. Kayak gue ngerusakin video orang, tapi nggak apa, ini buat contoh aja. Iya. Ada animasinya. Dan ini ya, ini yang pengen gua kasih tahu ke kalian immediately di video pertama kita dengan Final Cut Pro. Ini ada fitur namanya apa namanya? Gua so ide banget. Oh, live drawing gitu kan. Di sini kita harus pakai Apple Pencil yang harus ada tulisan for komputernya ya. Kalau enggak, ntar kalian gagal ujian. Di sini gue tinggal pilih mau setebel apa tulisannya, setipis apa untuk intensity-nya. Tinggal kita tulis aja deh apa ya misalnya. Ini kan lagi berpelukan gini kan pasangannya. Jelek amat tulisan gue. Sayang aku gitu kan. Terus kita done. Ini hiraukan ya tulisan gue yang kayak artefak begini. Ini ada nih layer di atas live drawing nih. Terus kalau misalnya kita play, gila, dan ini bisa kita atur tergantung ininya mau sepanjang apa, selambat apa, keren. Jadi kalau buat judul-judul kalian bisa pakai live drawing ini ya. Kita delete aja karena alay banget. Terus yang kalian lihat di sebelah kanan sini yang logonya kayak kompas, ini cukup keren juga. Ini namanya fitur jog wheel. Jadi kita bisa pindahin apa ya, kayak garis di timeline kita. Jadi bener kita bisa spesifik banget mau di detik berapa, karena ini tentunya millisecond ya. Jadi kita benar-benar bisa ngepasin banget nih mau ngekat di mana atau mau nempatin di mana gitu kan. Dan ini bisa dipindah-pindah di atas misalnya kayak gini kan, atau misalnya kalian kidal gitu, kita bisa pindahin ke sebelah kiri sini gitu. Jadi tangan kanan kalian masih tetap bisa otak-atik gitu kan. Nah, di Final Cut Pro ini berbeda ya dengan kayak LumaFusion. Buat teman-teman yang mungkin editing di LumaFusion sebelumnya kayak gua gini, di sini tuh untuk settingan videonya itu di inspect sebelah kiri bawah sini nih. Jadi kita nggak bisa double tap kayak gini, kita harus tap yang inspect ini. Di sini baru nih kelihatan untuk settingan format videonya, kita bisa set speednya. Nah, ini tadi speed ramping harusnya main di sini nih ya. Terus ada opacity, terus kita juga bisa transform untuk scale-nya, rotate segala macem. Dan dia menggunakan kayak wheel begini ya, unik banget sih ini. Dan cukup menarik sih menurut gua. Dan di sini ada settingan untuk audionya juga include di sini. Kalau misalnya audionya tuh embed di footage videonya, kita bisa lihat di sini color grading yang
yang dia pakai ini warmer vintage with leaf blacks ya. Ini dia pakai di sini contrast minus, brightness, ada saturation, highlight, black amount, shadow, warmnya dia 3,7. Terus di sini ada highlight color, mid tone color, shadow color. Cuman sayangnya di FCP ini tuh nggak ada kurvanya ya, atau kayak color wheel gitu. Dia mainannya tuh ya kayak gini, di mid tone color sama di highlight color. Ya sebenarnya selera sih, tergantung kokinya juga atau juru masaknya atau editornya juga. Karena ya mau sebagus-bagusnya editing di Adobe Premiere pasti ada aja yang bilang ya lebih enak di DaVinci Resolve kalau misalnya color grading. Cuman ya masing-masing aja lah di sini. Cuman it is what it is. Yang ada di Final Cut Pro gradingnya tuh ya kayak gini kurang lebih ya. Ini gue belum otak-atik ya, karena gue juga masih ngulik banget nih, baru banget today. Dan kayak tadi nih gue pengen lihat deh dia speed ramping pas di mana ya. Nah ini dia nih, klik yang klipnya ini, kita lihat speednya ya, bener kan dia naikin ke 400. Lalu untuk video quality-nya normal, preserve audio pitch-nya dinyalain sama dia. Dan ini yang essential itu ini ya, apa, subtitle ya, pokoknya tulisan lah nih, bla 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 kan. Ih dia smooth banget loh ya. Kayaknya LumaFusion tidak se-smooth ini deh. Fontnya bisa kita ganti, size-nya, color, all caps. Wah, alignment-nya juga bisa kita atur, spacing, opacity, blur, distance. Wah gokil. Ini juga ada transformnya. Nice. Sayangnya ini gue juga baru tahu dari review orang luar yang emang udah nge-review Final Cut ini. Yang bikin beda Final Cut di iPad ini tidak se-pro yang di macOS adalah masih belum ada apa ya, ibaratnya stabilization gitu ya. Kalau di Premiere tuh warp stabilizer, di versi macOS-nya ada. Cuman banyak orang yang bilang di luar sana harusnya nanti nextnya kalau ada patch-nya atau ada update-nya pasti ditambahin. Mengingat LumaFusion juga baru-baru ini muncul tuh fitur warp stabilizer-nya di dalam aplikasi editingnya gitu ya. Tapi yang gokilnya adalah di aplikasi Final Cut Pro yang iPad ini dia ada fitur yang sama juga kayak yang di macOS, yaitu adalah voice isolation. Nah fitur ini nih sangat amat penting sekali, khususnya buat kalian yang suka ngevlog atau mungkin walaupun kalian udah bawa wireless mikrofon tapi bener-bener lagi hebring banget gitu ya, banyak suara-suara distraksi, kalian bisa pakai fitur voice isolation ini. Di sini kita bisa set untuk amount-nya, loudness-nya, noise removal-nya juga bisa kita tambahin di sini. Terus ini ya bisa kita atur fade in fade out suaranya. Diklik, wih keren. Kalian lihat di bawahnya nih bisa selandai apa untuk suaranya. Ini bisa dipakai buat ya voice over untuk kalian yang nerapin teknik jack cut, L cut, atau mungkin buat audio soundtrack atau lagu juga bisa kalian pakai nih fade in fade outnya. Dan ini user interface-nya color wheel gini, suka deh gue. Dan overall yang terpenting adalah ini smooth parah sih. Ini kacau smoothnya. Dan coba kita lihat untuk resolusinya 4K ya, 4K HDR 30 fps. Dan pada saat di playback ini ada audionya. Dan ini di sini apa sih? Ini zoom to actual size. Dan kita bisa pilih juga nih playbacknya. Kita prefer quality atau performance ya. Kalau performance ya lebih ke yang penting ini playbacknya stabil walaupun kita menggunakan banyak-banyak elemen motion graphics segala macem, tapi mungkin agak mengurangi resolusi di playbacknya. Oh kayak gini, ini HDR-nya nggak aktif nih, kelihatan nih di layar. Kalau gua quality, teng, ya kan, baru dia silo di sini. Jadi walaupun quality ini masih memumpuni banget ya editing 4K di M1. Terus ada video scope-nya juga di sini. Ada waveform juga ya. Ini buat grading, buat color correction nih, ada histogram, ada vector scope juga. Oh wow, dan dia di sebelah sini ya. Wah asik sih deh. Dan oh iya, ada satu lagi nih yang menurut gue nih fitur tuh hilang di LumaFusion, yaitu adalah video ya kan. Nih kalau gue aktifin dia bisa langsung directly merekam video dari iPad kalian. Cuma pertanyaannya, siapa yang merekam video dengan iPad-nya kebesaran seperti talenan? Jadi ya kalian bisa melakukan recording video secara langsung dalam aplikasi editingnya. Nah fitur ini tuh dulunya ada di iMovie. Ya jadi kalau flashback dikit, kalau misalnya dulu gue bikin video tutorial di iMovie, terus aduh kurang lagi footage-nya, gue langsung direct rekam di aplikasi editingnya itu sendiri gitu. Dan sekarang kalian bisa di Final Cut Pro. Di sini ada pilihan untuk lensa ultra wide-nya dan normal wide lens-nya. Dan ada juga iya kan, nih kalian kalau mau dapetin fitur ini
ini harus download fitur Filmic Pro dulu harusnya ya. Cuman ini udah ada di sini. Terus kita bisa set untuk resolusinya HD 720, 4K, frame rate-nya juga ada di sini, dan di atasnya sini ada sisa durasi seberapa lama kalian bisa rekam footage kalian tergantung dengan sisa storage di iPad kalian. Di bagian kanan sini ada pengaturan white balance, bisa kita atur, ada presetnya juga di sini, berapa Kelvinnya juga, atau kalian juga bisa adjust secara manually di sini. Di bawahnya ada exposure, kita bisa atur intensitas cahayanya, lalu ada flash, terus juga ada flip untuk kamera depan, halo, dan ada slow-mo dan standar video. Dan di sebelah kiri sini ada ini ya, apa sih namanya, audio levelnya, dan di sini juga ada settingannya nih, frame size, frame rate, mirror front kamera, shutter sound. Di toolsnya juga kita bisa aktifin grid, lalu overexposure-nya juga bisa ada nih. Ini baru lihat lo gue ada ginian. Jadi kalau misalnya overexposure nih, gue tinggiin dulu exposure-nya, dia ada indikator ya nih kayak gini. Ih, keren banget. Biasanya fitur-fitur gini kita jumpai di kamera ya, DSLR, mirrorless gitu-gitu. Terus ada audionya juga, source di iPad, atau kalian menggunakan AirPods, atau kalian menggunakan ya audio source lainnya lah, wireless gitu ya, kalian juga bisa pilih di sini. Dan ya itu menurut gua detail kecil yang cukup menarik. Dan ya mungkin nggak banyak dalam video kali ini, gue cuma pengen ya sedikit tour aja ngelihat kayak apa aplikasi Final Cut Pro ini. Buat kalian yang mungkin pengen nyoba dulu aja, mumpung sistemnya ini adalah subscription, kalian bisa tes dulu, karena tadi di awal video kita udah sama-sama lihat ya kalau Apple lagi ada program trial 1 bulan pertama. Ya memang kalian udah di charge untuk bulan berikutnya gitu ya, tapi kalau misalnya kalian cancel subscription itu harusnya sih masih bisa refund harusnya ya, karena emang billnya itu belum kecetak, karena kalian baru ditagihkannya itu di bulan berikutnya setelah dapat 1 bulan trial. Dan I don't know, gue belum bisa bilang kalau wow, Final Cut Pro ini menggantikan LumaFusion. Final Cut Pro di iPad ini bisa menggantikan Final Cut Pro yang ada di Mac gitu ya, di MacBook, di iMac segala macem. Karena tetap ya menurut gue ada kekurangan juga, yang kayak tadi gue udah bilang, dia nggak ada untuk stabilizationnya. Terus tentunya ada banyak plus minus yang di macOS ada, di iPadOS nggak ada, dan kita nggak tahu nanti apakah di patch, di update di version Final Cut Pro berikutnya. Cuman at least yang harus kita tahu adalah mesin portable atau tablet portable ini sudah bisa running software atau aplikasi yang memang tadinya itu hanya ada di laptop, di komputer gitu ya. Dan di tahun 2023 ini akhirnya kita hidup di mana ada tablet bisa running software editing profesional yang memang di tahun-tahun sebelumnya itu cuma bisa running di laptop atau di komputer. Urusan lebih nyaman mana di Final Cut Pro, di Adobe Premiere, atau di DaVinci Resolve, atau mungkin di Sony Vegas, bla 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 gitu ya. Gue rasa gue sebagai orang yang ngedit video gue sendiri juga mungkin sangat amat mengerti sekali kalau editing software itu layaknya kalau kita analogikan adalah seperti dapur gitu ya. Dapur gue ya Adobe Premiere, jadi gue tahu di mana letak pisau, gue tahu sebesar apa ruangan dapurnya, gue bisa nge-barbecue apa enggak di dapur gue ya, seperti itulah. Jadi balik ke video editornya, lebih nyaman menggunakan software editing yang mana. Jadi kalau dibilang mana software editing yang terbaik, mana yang the best, kayaknya nggak bisa kita langsung benchmark seperti itu ya. Tapi ya akhirnya hari ini rasa penasaran gue terjawab sudah setelah bertahun-tahun kita mengharapkan Final Cut Pro masuk ke iPadOS. Dan oh ya, dari yang gue baca-baca di review orang luar, katanya kalau misalnya kita ngerjain project video di Final Cut Pro iPadOS, kita bisa continue di Final Cut Pro macOS. Tapi sebaliknya nggak bisa, kalau kita dari macOS kita mau lanjutin di sini itu nggak bisa. Jadi kalian harus pikirin mau mulai start project kalian tuh di iPad dulu atau di macOS. Karena ya jujur gue kalau ngedit di iPad itu ya tektokan seperti itu. Misalnya gue lagi di luar kota, lagi di pesawat, lagi di kereta, ngedit ya di LumaFusion di HP gue atau di iPad gue. Abis itu sampai di hotel baru gue ekspor kerjaan gue lanjutin di Adobe Premiere. Ya kurang lebih estafetnya kayak begitu. Dan juga karena ini iPad Pro ya, kita sama-sama tahu kalau iPad Pro ini udah bisa kita konekin ke SSD eksternal. Cuman sayangnya kita nggak bisa langsung editing footage kita di SSD-nya itu. Jadi kita harus import dulu ke files di iPad kita, baru kita editing, bla 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 gitu ya. Jadi kita nggak bisa ya kayak di macOS atau di MacBook gitu ya, kita tinggal colok aja SSD dan kita nggak usah mindahin footage kita, langsung dari situ juga bisa gitu. Itu sangat disayangkan. Tapi hopefully ini belum seminggu ini dirilis ya. Hopefully untuk di patch-patch berikutnya, di updatean berikutnya, Final Cut Pro di versi iPadOS ini bisa lebih disempurnakan sehingga bisa menyamai lah, at least nggak usah melebihi seperti di macOS versionnya. Karena ya tentunya dengan hadirnya Final Cut Pro di iPadOS di iPad dengan chipset M seriesnya Apple, ini menambah value tentunya untuk sebuah iPad yang saat ini udah bisa running software editing profesional ya, kayak seperti
macOS atau Mac device di luar sana. So segitu dulu aja, please like and share this video. Silahkan komentar di bawah buat kalian yang pengen diskusi juga atau kalian ada tanggapan soal FCP di iPadOS. Silahkan komentar aja di bawah dan kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Stay tune karena ada beberapa video-video yang menarik di awal bulan ini mengingat ada Apple event yang sudah menanti di tanggal 5 Juni. So stay tune untuk itu. Thank you guys for watching. I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye.